Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 9 MTS Negeri Landak. Alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah walaupun lewat pembelajaran jarak jauh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kesehatan kita semua dalam masa pandemi ini. Tidak henti-hentinya Bapak Ibu Guru semuanya selalu mengingatkan kita semua untuk selalu menjaga kesehatan dengan selalu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih di bab 3, yang mana kali ini kita akan membahas tentang Microsoft Word. Silakan LKS yang dibuka. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang membuat referensi dan daftar pustaka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi kemudahan dan dalam memahami setiap materi yang Bapak sampaikan. Baiklah anak-anakku sekalian, langsung saja kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita masih ada di bab 3. Silahkan LKS-nya dibuka. Di sini adalah kita akan membahas fitur lanjut Microsoft Office Word, yakni membuat referensi. Apa sih itu referensi? Referensi adalah merupakan segala bentuk dari teori atau juga argumentasi yang bisa digunakan untuk menunjang suatu ide, atau dapat juga sebuah gagasan, teori, dan argumen, supaya bisa mempertegas apa maksud yang ingin kita sampaikan dengan menggunakan tulisan atau juga dapat menggunakan lisan. Pada kesempatan kali ini kita membuat referensi yang menggunakan tulisan. Anggap saja anak-anakku sekalian mendapatkan tugas untuk membuat suatu makalah tentang komputer, yang mana dari semua kata-kata yang Anda tulis biasanya tidak ada beberapa gagasan atau argumen yang sifatnya Anda ambil dari buku, internet, dan sebagainya. Maka di sini kita lihat sumber referensi bisa berupa buku, surat kabar atau majalah, jurnal, internet, ya, yang sifatnya menunjang, yang dimana referensi ialah tujuannya memperkuat argumentasi, menghindari plagiatisme, menghargai karya orang lain, memberikan informasi kepada para pembaca. Anggap saja di sini Anda membahas tentang sebuah komputer. Pada paragraf kedua ini adalah kutipan yang Anda baca di sebuah buku, dan Anda harus memasukkan referensi. Pada kesempatan kali ini, bagaimana sih kita untuk menambahkan referensi pada paragraf kedua? Bisa anak-anakku sekalian lihat di LKS. Yang A, ketikkan kalimat atau paragraf yang ada sumbernya di sebuah lembar kerja Microsoft Word. Anggap saja ini adalah kutipan yang Anda baca di sebuah buku. Nah, bagaimana sih kita untuk menambahkan referensinya? Di sini ada menu home, insert, back layout, reference. Kita klik reference. Nah, yang C, kita klik insert. Kita pilih add new source. Nah, di sini kita pilih, karena kutipan kita dapat dari buku, maka kita pilih buku.
ini kita isi nama pengarang. Misalnya buku yang kita baca tadi ada nama belakangnya adalah Gunawan, nama depannya Tommy ya. Sambil saya lihat langsung kita oke. Outdoor ini adalah pengarang buku ya. Judul bukunya, titel kita isi judul buku, titel misalkan belajar komputer. Tahun, ini tahun diterbitkannya buku misalkan 2018. Kota penerbit Pontianak. Penerbitnya misalkan Percetakan Media. Langsung saja kita oke. Maka di sini akan ada maka di sini akan ada kutipan menunjukkan bahwa ini adalah sebuah referensi, yang mana kata-kata ini adalah kita nukil, kita ambil dari sebuah buku dari seorang pengarang buku yang namanya Pak Gunawan. Begitu juga di paragraf keempat, misalkan ini juga merupakan sebuah referensi atau yang kita ambil dari sebuah buku. Langkahnya sama, kita pilih menu reference, kita pilih insert, kita add new source, kita pilih ini adalah juga buku, kita edit nama pengarangnya, namanya misalkan nama belakangnya, setelah itu nama belakang misalkan namanya Yuni Seri Yunita, kita add oke. Judul bukunya komputer masa kini, tahun terbitnya 2020. Misalkan buku ini diterbitkan di Ngabang, kita tulis saja Ngabang. Penerbitnya Dancing, kita klik OK. Maka akan muncul di sini paragraf yang menunjukkan bahwa ini kalimat ini adalah kutipan dari sebuah buku, yang mana kutipan ini dikutip dari pengarang yang bernama Sari, yang buku itu terbit tahun 2020. Keuntungan yang dapat kita dapat dari penulisan referensi otomatis ini adalah ketika sebuah karya ilmiah atau karya tulis yang Anda tulis biasanya di bagian akhir, maka akan diminta untuk mencantumkan daftar pustaka. Jadi kelebihannya di sini, yang pertama, untuk menandakan bahwa kutipan ini sebuah kutipan dari sebuah buku, ini adalah tanda sebuah kutipannya, diawali dengan tanda kurung, nama pengarang, dan tahun buku itu diterbitkan. Itu keuntungan yang pertama yang dapat kita lihat ya, yang dapat kita nikmati. Yang kedua yaitu dalam penulisan daftar pustaka kita tidak menulis secara manual, maka referensi yang tadi kita tuliskan setelah tersimpan di Microsoft Word ini
Bagaimana kita menampilkannya? Anak-anak sekalian, boleh Anda lihat di langkah yang di LKS, di langkah yang K. Setelah membuat referensi, biasanya ada daftar pusaka di akhir karya tulis. Maka Anda tidak menulis manual, cukup Anda klik menu reference, pilih bibliografi, cukup insert. Maka di sini akan muncul otomatis daftar pusaka dari referensi yang Anda gunakan dalam karya tulis Anda. Jadi Anda tidak menuliskan manual, misalkan Gunawan koma dan sebagainya. Jadi otomatis daftar pusaka yang merupakan referensi yang Anda gunakan dalam karya tulis Anda bisa langsung muncul. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa anak-anakku sekalian pahami. Tetap jaga kesehatan, 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Tetap semangat. Mungkin ada salah kata dari Bapak, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.